Assalamualaikum Mom. Di video kali ini saya akan membahas masalah yang dapat ibu alami saat menyusui. Menyusui adalah suatu anugerah bagi seorang ibu yang dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Namun, terdapat beberapa masalah yang mungkin bisa saja menghambat ibu dalam menyusui si kecil. Salah satu masalah tersebut adalah mastitis. Tahukah Mom apa itu mastitis? Mastitis adalah suatu peradangan pada payudara di salah satu segmen atau lebih dan dapat disertai dengan infeksi ataupun tanpa infeksi. Ibu yang sedang menyusui akan rentan terkena mastitis atau infeksi jaringan pada payudara. Bakteri yang menjadi penyebab mastitis ini disebut dengan Staphylococcus aureus. Pada umumnya, mastitis ini terjadi pada beberapa minggu setelah melahirkan, pas awal menyusui, atau pada saat menyapit si kecil. Selanjutnya kita akan membahas penyebab mastitis. Penyebab mastitis yang pertama, puting lecet dan menyebabkan rasa nyeri sehingga ibu tidak mau memberikan ASI kepada bayinya. Yang kedua, menyusui hanya pada satu sisi payudara saja, menyebabkan payudara sebelah membengkak akibat dari bendungan ASI yang tidak diberikan kepada bayi. Lalu yang ketiga, penggunaan bra yang terlalu ketat, riwayat mastitis pada saat menyusui sebelumnya, frekuensi menyusui yang jarang, dan waktu menyusui yang sangat singkat. Lalu posisi saat menyusui yang tidak baik sehingga perlekatan mulut pada payudara ibu tidak sempurna. Seperti contohnya, bayi hanya menyusui pada putingnya saja. Penyebab selanjutnya adalah produksi ASI yang melimpah namun ibu tidak memberikannya kepada bayi. Ibu berhenti menyusui secara cepat. Bayi sakit dan ibu juga sakit. Ibu mengalami stres atau ibu mengalami malnutrisi sehingga memudahkan bakteri untuk menyerang ibu akibat dari daya tahan tubuh ibu menurun. Selanjutnya, kita akan membahas tanda dan gejala dari mastitis. Tanda dan gejala yang pertama dari mastitis ini, ibu akan mengalami demam dengan suhu 30 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, payudara ibu akan terasa perih saat menyusui. Yang ketiga, payudara terasa memar dan terasa gatal. Yang keempat, ibu akan mengalami menggigil dan payudara terasa bengkak. Selanjutnya, bayi akan menolak ASI karena terjadi peningkatan kadar natrium di dalam ASI sehingga ASI terasa lebih asin. Selanjutnya kita akan masuk ke pencegahan mastitis yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu di rumah. Yang pertama, ibu bisa menyusui secara bergantian antara sisi kanan dan sisi kiri payudara. Yang kedua, ibu bisa memompa ASI sehingga tidak terjadi pembengkakan pada payudara. Misalkannya ketika si bayi sedang tidur, namun ASI ibu melimpah, maka ibu bisa melakukan pompa payudara untuk mengeluarkan ASI ibu. Bisa menggunakan dengan jari ataupun bisa dengan pompa payudara. Selanjutnya, ibu harus menggunakan teknik menyusui yang baik dan benar untuk mencegah luka lecet yang terjadi pada puting ibu. Bisa kita lihat pada gambar di atas, pelekatan yang salah dan pelekatan yang benar. Pelekatan yang salah ketika mulut bayi hanya menempel pada puting susu ibu saja. Nah, untuk pelekatan yang benar, maka seluruh mulut bayi harus masuk pada areola hitam payudara ibu. Bisa kita lihat ya Bu, cara mencegah luka lecet pada puting susu dengan pelekatan yang baik dan benar pada seluruh puting dan areola bagian hitam pada payudara ibu harus masuk seluruhnya ke mulut bayi. Nah, selanjutnya yaitu selalu menjaga kebersihan pada payudara ibu, pada bra yang digunakan ibu,
Dan juga selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui bayi ya Bu. Selanjutnya kita akan masuk cara mengatasi jika terjadi bendungan ASI. Cara yang pertama, sebelum ibu menyusui, terlebih dahulu ibu harus mengompres payudara dengan air hangat. Lalu untuk cara yang kedua, setelah ibu menyusui, kompres payudara ibu dengan air dingin selama 5 menit. Baiklah Mom, ternyata perkenalan kita dengan Mastitis sudah selesai.